Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah RR.Mhub selaku dosen pengampu mata kuliah Arab Melayu serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini untuk melaksanakan kegiatan presentasi kelompok. Perkenalkan, saya Santi Sakila yang akan bertugas sebagai moderator dalam sesi presentasi kelompok hari ini. Adapun kelompok yang akan mempresentasikan materi kali ini adalah kelompok 10 dengan anggota. Yang pertama ada Hijratul Hamdina, yang kedua ada Nelfa Trimafia, dan yang ketiga ada Santi Sakila atau saya sendiri. Kami akan membawakan materi dengan judul Kata Berafik dalam Arab Melayu. Baik, untuk tidak memperpanjangkan waktu, langsung saja kita persilakan kepada Saudari Hijratul Hamdina sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan hasil presentasinya. Waktu yang diberikan hanya sekitar 2 menit. Kepada Hijrah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kata berafiks dalam Arab Melayu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu afiks dan apa itu kata berafiks. Nah, pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu afiks. Menurut Samsuri, pada tahun 1982, afiksasi adalah proses penambahan imbuhan pada satuan linguistik, khususnya bentuk dasar dengan tujuan membentuk kata baru. Artinya, sebuah kata dasar dapat mengalami perubahan bentuk maupun makna ketika diberikan imbuhan, sehingga menghasilkan kosakata baru yang tentunya lebih bervariasi. Melalui proses afiksasi, bahasa menjadi lebih produktif karena mampu membentuk kata-kata baru untuk mengekspresikan konsep yang berbeda. Misalnya, dari kata dasar ajar dapat dibentuk dari kata belajar, pelajar, pengajar, ajaran, hingga dipelajari, yang masing-masing tentunya memiliki fungsi dan makna yang berbeda. Selanjutnya, pada bagian yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu kata berafiks. Berdasarkan pendapat Samsuri pada tahun 1982, kata berafiks merupakan kata dasar atau bentuk asal yang telah diberi imbuhan. Imbuhan tersebut dapat berupa awalan atau prefiks, sisifan atau infiks, akhiran atau sufiks, maupun imbuhan ganda yaitu konfiks. Dengan adanya imbuhan ini, kata dasar akan berubah bentuk sekaligus maknanya, sehingga terbentuk kata baru yang lebih bervariasi dan berfungsi sesuai konteks penggunaannya. Selanjutnya, pada bagian inti ini, saya akan menjelaskan pengertian kata berafiks dalam bahasa Arab Melayu. Secara umum, kata berafiks dalam Arab Melayu adalah kata yang mendapatkan imbuhan atau disebut afiks pada bentuk dasarnya. Baik di awal disebut prefiks, akhir disebut sufiks, maupun di tengah disebut infiks. Dalam konteks Arab Melayu, proses afiksasi berfungsi untuk membantu kata baru atau mengubah makna kata dasar. Nah, hal ini tetap mengikuti kaidah bahasa Melayu, hanya saja penulisannya menggunakan Jawi atau Arab Melayu. Nah, dengan demikian, afiksasi tidak hanya memperkaya kosakata, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem bahasa Melayu itu beradaptasi dengan Arab Melayu. Baik, terima kasih kepada Hijratul Hamdina yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu mengenai jenis-jenis kata berafiks beserta contohnya. Nah, di sana kita bisa lihat ada beberapa contoh dengan kata dasar yang berawalan ber dan juga ter. Seperti kata berjalan yang mana telah mendapatkan imbuhan awalan. Berjalan dengan kata dasarnya adalah jalan, mendapatkan imbuhan dengan prefiks ber yang berarti melakukan kegiatan dengan berjalan. Nah, sama dengan halnya seperti kata tertulis yang telah mendapatkan imbuhan awalan. Tertulis dengan kata dasarnya adalah tulis telah mendapatkan imbuhan dengan prefiks ter yang berarti sudah dalam keadaan tertulis. Baik, mari saya jelaskan dengan terperinci tentang contoh kata berafiks atau berimbuhan dengan menggunakan prefiks atau awalan dalam Arab Melayu yang terlihat di gambar. Adapun contoh kata berprefiks dalam Arab Melayu adalah salah satunya ialah prefiks ber.
Di sana terlihat ada kata gabung dan juga bergabung. Kedua-duanya memiliki makna yang berbeda tentunya. Makna gabung artinya menyatu atau masuk ke dalam. Tetapi setelah mendapatkan prefix ber, yang awalnya cuma kata gabung, telah menjadi kata bergabung, yang berarti melakukan kegiatan ikut serta atau melebur dalam satu kelompok. Nah, dalam tulisan Arab Melayu, perubahan bentuk tersebut terjadi karena ada gabungan dari huruf hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah ba ditambah ro. Nah, itu ditambahkan di depan kata dasar gabung, maka menjadilah kata bergabung. Sama halnya kata tanam dan juga bertanam. Nah, kedua-duanya memiliki makna yang berbeda, tetapi setelah mendapatkan prefix ber, yang awalnya cuma kata tanam, telah menjadi kata bertanam, yang berarti melakukan kegiatan menanam. Nah, pun dalam tulisan Arab Melayu, perubahan bentuk kata tersebut terjadi karena ada gabungan dari huruf hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah ba ditambah ro. Nah, itu ditambahkan di depan kata dasar tanam, maka menjadilah kata bertanam. Baik, selanjutnya contoh kata berprefiks dalam Arab Melayu menggunakan prefiks ter. Di sana terlihat ada kata jawab dan juga terjawab. Nah, kedua-duanya memiliki makna yang berbeda. Makna jawab artinya menjawab atau balasan. Namun, setelah diberi prefiks ter, yang awalnya cuma kata jawab, telah menjadi kata terjawab, yang bermakna sesuatu yang sudah dijawab, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, dalam tulisan Arab Melayu, perubahan bentuk tersebut terjadi karena ada gabungan dari dua huruf hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah ta ditambah ro. Nah, huruf hijaiyah ta dan ro ditempatkan di awal kata dasar jawab, sehingga terbentuklah gabungan kata menjadi kata terjawab. Nah, sama halnya kata pukul dan juga terpukul. Kedua-duanya juga memiliki makna yang berbeda. Tentunya setelah mendapatkan prefiks ter, yang awalnya cuma kata pukul telah menjadi kata terpukul, yang berarti kena pukul atau mengalami pukulan. Nah, dalam tulisan Arab Melayu, perubahan bentuk kata tersebut juga terjadi karena adanya dua gabungan dari huruf hijaiyah, yaitu huruf hijaiyah ta ditambah ro. Nah, itu ditambahkan di depan kata dasar pukul, maka menjadilah kata terpukul. Nah, jadi fungsi ber dan juga ter dalam tulisan Arab Melayu sama dengan dalam bahasa Indonesia, yaitu untuk membentuk kata kerja yang mana bermakna melakukan suatu aktivitas dan juga untuk menyatakan keadaan atau kejadian spontan tanpa sengaja. Nah, baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nelva Trimavia sebagai pemateri terakhir. Kepada Nelva dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai contoh dari kata berafiks atau disebut juga sebagai kata berimbuhan. Kata berafiks atau imbuhan itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu prefiks, di mana prefiks itu merupakan imbuhan yang terletak pada awal kata dasar. Prefiks ini terbagi lagi menjadi ber, ter, di, dan per. Contohnya yaitu pada kata 6 mendapatkan imbuhan per menjadi per 6. Begitu juga dengan kata 3 mendapatkan imbuhan per menjadi per 3. Jenis yang kedua yaitu imbuhan yang terletak pada tengah-tengah kata dasar yang disebut juga sebagai infiks atau sisipan. Kata sisipan yang digunakan dalam Arab Melayu itu ada 4 macam, yaitu ada l, in, dan er. Contoh kata yang menggunakan sisipan dalam bahasa Arab Melayu yaitu ada guru ditambah dengan sisipan pada tengah-tengah kata dasarnya menjadi gemuruh. Contoh lain yaitu ada getar ditambah dengan sisipan menjadi gemetar. Begitu juga dengan kata tali ditambah dengan imbuhan pada tengah-tengah kata dasarnya berubah menjadi temali. Jenis yang ketiga yaitu sufiks atau disebut juga sebagai imbuhan yang terletak pada akhir kata dasar. Imbuhan sufiks yang ada dalam Arab Melayu pada umumnya itu ada 2 macam imbuhan, yaitu ada an dan kan. Contohnya yaitu pada kata dasar makan ditambah an pada akhir kata dasar menjadi makanan. Begitu juga dengan kata minum ditambah imbuhan an pada akhir kata dasar menjadi minuman. Jenis yang terakhir yaitu konfiks. Konfiks disebut juga sebagai imbuhan yang terletak pada awal dan akhir kata dasar. Contohnya yaitu pada kata perlu, mendapatkan imbuhan ke pada awal kata dasar dan an pada akhir kata dasar berubah menjadi keperluan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Nah, terima kasih kepada kelompok 10 atas pemaparan materi yang sangat jelas dan menarik. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah rangkaian presentasi kelompok 10 pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.